Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali di kanal Forum 195 di episode ke-22 yang merupakan bagian keempat sekaligus yang terakhir dari topik kita Tritunggal dengan judul Mana Lebih Besar, Bapa atau Yesus Kristus. Di kesempatan ini, kita lebih banyak mengelola video kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul, yang memperlihatkan ada kesulitan pada orang tertentu untuk menempatkan Yesus Kristus di antara Tritunggal. Di akhir pelajaran kita nanti, kita menjadi mengerti tentang Yesus Kristus dan Tritunggal, sehingga tidak akan pernah menimbulkan munculnya pribadi yang keempat atau pribadi manusia yang di luar Tritunggal. Alkitab sangat jelas menjawab ini, bahwa Yesus Kristus tetaplah bagian dari Tritunggal itu sendiri. Lebih tepat kita katakan, dia adalah pribadi kedua, yaitu Sang Firman, yang memang sudah dinubuatkan Allah Yahweh, yang harus menjadi manusia untuk menebus manusia dan memulihkan citra Allah dari seluruh ciptaannya. Saudara-saudara yang terkasih, video ke-22 ini merupakan video yang tidak bisa lepas dari video season 9, episode ke-15 dan 16, yang linknya ada di kolom deskripsi, yaitu tentang melihat keberadaan Yesus Kristus pada Tritunggal. Kedua video ini mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan atau ajaran para anti Tritunggal. Di kedua video ini diperlihatkan betapa Tuhan Yesus Kristus begitu besar dan memang Dialah segalanya dalam peri kehidupan kita. Sekalipun demikian, tetap terlihat bahwa Yesus Kristus adalah salah satu pribadi dari 3 pribadi yang dipersaksikan Alkitab. Keberadaan dan kebagaimanaan Allah sulit terjangkau oleh konsep pikir kita. Akibatnya, kita sering membingkai Allah dengan lebih sederhana. Bahkan tidak jarang kita secara sembrono menempatkan Allah sebagaimana yang kita inginkan, yaitu seperti manusia. Ada tubuh, jiwa, dan roh. Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan konsep pikir seperti itu, sepanjang kita tetap sadar bahwa Allah pasti jauh melebihi dari apa yang ada di dalam pikiran kita. Mari kita mengikuti konsep pikir kita. Apakah ketiga komplemen tubuh, jiwa, dan roh ini bisa kita terapkan persis pada Allah? Ternyata juga tidak bisa. Mengapa demikian? Karena di manusia ada suatu waktu bahwa tubuh, jiwa, dan roh bisa membawa adatnya masing-masing. Artinya, bisa menjadi independen antara yang satu dengan yang lainnya. Saudara-saudara yang terkasih, secara ekstrim kita bisa melihat keadaan itu pada orang ODGJ atau orang gila. Tubuhnya
bisa saja sehat, tetapi jiwa dan rohnya sudah membawa adat masing-masing. Allah kita tidak bisa seperti itu. Tritunggal itu memang pribadi masing-masing, tetapi persekutuan merekalah yang membuat mereka saling memahami dan saling mengisi. Saya ingin mengajak saudara semua menembus batas yang melingkupi batok kepala kita, bahwa Allah itu jauh lebih besar lagi, dengan mengatakan, di dalam diri Allah yang ada adalah sebentuk kehidupan yang serba tidak terhingga. Dengan demikian, segala limitasi sudah tidak berlaku lagi pada diri Allah. Sebab limitasi itu adalah dirinya sendiri. Mengapa bisa timbul kesimpulan seperti itu? Ini berdasarkan informasi dari Alkitab tentang Tritunggal itu. Sedemikian luar biasa. Dengan demikian, kita harus menempatkan bahwa Allah lah segala-galanya. Dan Alkitab mempersaksikan di Kolose 1 ayat 16 dengan lebih spesifik lagi, segala-galanya ada di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi saya katakan, segala-galanya. Mengapa Allah sedemikian luar biasanya mengenalkan dirinya? Saudara-saudara yang terkasih, sebagaimana yang sering saya katakan, Allah itu bekerja selalu komprehensif dan tuntas, tidak pernah tanggung-tanggung dengan bekerja 2 kali atau lebih. Allah ingin menunjukkan bahwa standar Allah itu adalah dirinya sendiri. Tidak ada Allah lain yang bisa melebihi Dia. Titik. Jadi, jangan Anda membingkai Yesus Kristus dengan bergaya seperti hendak memuliakan Yesus Kristus. Padahal, yang Anda lakukan adalah merendahkan Dia. Belajarlah mengenalinya lebih mendalam lagi. Dan pengertian tentang Tuhan hanya akan Anda peroleh dalam kerendah hatian. Maksud Tuhan yang memperlihatkan betapa rumitnya Tuhan kita inilah yang membuat orang Kristen tidak pernah salah dalam mengenali Tuhannya. Karena Allah orang Kristen menempatkan dirinya dalam standar tertinggi tentang Allah. Dia bukan Allah abal-abal yang bisa kita bingkai dengan konsep pikir kita. Apalagi menjadi Allah yang bisa disuruh-suruh menurunkan ayat sesuka hati kita. Allah kita adalah Allah yang memperlihatkan kemuliaannya terus-menerus keluar dari dirinya sendiri. Jadi, Allah kita bukan Allah yang mati, yang hanya bisa tampak seperti hidup, karena umatnya yang mati-matian membelanya atau mempermuliakannya. Seperti apapun upaya umat, Allah yang mati tetaplah mati. Inilah ciri-ciri agama pagan yang hanya menghadirkan peraturan dan hukum yang tidak akan pernah mampu merubah hati manusia. Hati manusia hanya bisa diasah melalui kasih. Kasih ini hanya bisa diajarkan oleh Allah yang hidup dan memiliki roh kasih. Ini juga yang membuat umat Kristen tidak pernah sibuk membela Tuhannya. Karena Tuhan kita adalah Allah yang hidup,
yang justru Dia sendiri yang turun tangan menolong umatnya. Karena Allah kita adalah Roh kasih itu sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, dengan berakhirnya video ini nanti, saya berharap saudara bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalangan anti Tritunggal yang sebenarnya semua mirip-mirip, sekalipun dalam kemasan yang beragam. Semua tujuan mereka sama, yaitu merendahkan Yesus Kristus. Sekalipun terlihat mereka seolah-olah mengangkat Yesus Kristus. Pertanyaan atau pernyataan yang menyeleneh dari mereka bisa saudara temukan dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama, Yesus Kristus adalah ciptaan. Yang kedua, Yesus Kristus adalah Allah minor dan Sang Bapa adalah Allah mayor. Yang ketiga, Roh Kudus adalah energi aktif Allah. Yang keempat, Yesus Kristus bukan Allah, sekalipun Yesus Kristus adalah makhluk ilahi juga. Yang kelima, Yesus Kristus adalah Sang Bapa itu sendiri, sekaligus juga adalah Roh Kudus. Ini persis dengan Allah saudara sepupu kita yang menginginkan Allah yang tunggal mutlak, yang paling koplak. Ada aliran yang menerima beberapa tipikal Yesus Kristus ini, sekalipun bertentangan. Sebagai contoh, mereka mengatakan Yesus Kristus adalah Allah juga, tetapi diciptakan. Kegilaan apa lagi yang muncul dengan model seperti ini? Saudara-saudara yang terkasih, semua pertanyaan atau pernyataan yang muncul seperti ini di akhir-akhir ini sebenarnya bukan hal yang baru. Jadi, bukan novum atau bukti baru dari hasil perenungan mereka. Mereka tidak pernah menyadari betapa besar karya para bapa gereja mula-mula dengan menghasilkan doktrin Tritunggal yang justru ditujukan untuk memperkuat iman umat Kristen mula-mula dalam menghadapi bidat-bidat, ajaran-ajaran atau sekte-sekte sesat yang mengajarkan 5 tipikal penyesatan terhadap statuta Yesus Kristus. Sekali lagi kita ulangi, seluruh hal yang diungkapkan mereka ini sudah mulai terlihat di abad kedua. Sudah hampir 2000 tahun yang lalu. Gejala ini tidak luput dari perhatian para bapa gereja mula-mula. Pertanggungjawaban iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan dari Roh Kuduslah membuat mereka mampu mengintisarikan doktrin Tritunggal. Sedangkan para pemimpin pengajaran sesat ini satu persatu lenyap ditelan zaman dengan membawa kesesatannya. Sekalipun sekarang terulang kembali, tetaplah mereka akan lenyap dengan cara yang sama, juga dengan membawa kesesatannya. Saudara-saudara yang terkasih, banyak informasi di Alkitab yang sering kita abaikan, padahal sangat jelas tertulis. Pengabaian ini sering terjadi dikarenakan kita kekurangan bahan untuk menganalisisnya. Tetapi sebenarnya pada titik ini
justru kita bisa tertegun pada sebuah kebenaran yang tidak terbantahkan dan sekaligus merupakan jawaban akan apa yang kita gali. Sebagai contoh, di Kolose 2 ayat 9, Yesus Kristus adalah kepenuhan jasmania Allah. Kita mengabaikan pernyataan ini dikarenakan logika kita cenderung menolak pernyataan Alkitab ini. Mengapa logika kita menolak? Ini disebabkan karena pakem otak kita sudah terpaku dengan realita yang tidak terbantahkan bahwa Allah itu roh, yang arti secara tegas Allah tidak bisa memiliki jasmania. Hal-hal seperti ini sangat banyak di Alkitab, yang justru bila kita rangkaikan akan merupakan jawaban antara pernyataan yang satu dengan yang lainnya. Hal lainnya yang bisa kita renungkan adalah Allah tidak kelihatan. Tetapi di sisi lain, Alkitab juga mengatakan bahwa Allah berada di dalam terang yang tidak terhampiri, sebagaimana dipersaksikan di 1 Timotius 6 ayat 16. Dan banyak saksi dan para nabi yang telah bertemu dengan cahaya kemuliaan Allah ini juga mempersaksikan hal yang sama. Rasul Yohanes dengan sangat terang benderang menggambarkan sorga Allah dan terang yang berkemilauan itu di kitab Wahyu. Saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi saya ingin mengajak saudara semua untuk mau menundukkan kepala bahwa Allah kita itu sangat besar. Kuncinya ada di Kolose 1 ayat 16, bahwa segalanya ada di dalam Yesus Kristus. Bila kita renungkan secara mendalam, benar-benar mendalam, maka kita tahu bahwa semua yang ada di dunia ini sebenarnya terjadi di dalam Yesus Kristus juga. Jadi, kita tidak boleh membuat limitasi bahwa tidak ada sorga dan tidak ada neraka. Dan kemudian kita bingkai bahwa semua itu hanyalah konsep rohania semata. Tidak. Kalau itu kita terapkan, maka Alkitab akan amburadul. Jadi, apapun pendapat atau hasil olah pikir kita, tetap harus kita kalibrasi ke Alkitab. Setiap kemungkinan tetap terbuka sepanjang tidak bertentangan dengan Alkitab. Mengapa seperti itu? Pakem kita adalah Allah kita itu tidak terbatas dan kemampuannya juga tidak terbatas. Allah bisa saja menempatkan orang pilihannya di sorga jasmania Allah, sekalipun kita hidup dalam tubuh kemuliaan. Artinya, di sana hidup manusia-manusia yang sudah menggunakan pakaian hidup kekal atau tubuh kemuliaan. Bisa juga, entah di pojokan mana, di dalam diri Allah menempatkan manusia pengikut iblis di sana, dan Allah menamakan tempat itu neraka. Tidak ada yang aneh dengan itu. Sekarang ini juga kita berbuat dosa, tetaplah di dalam Allah. Apakah Allah terganggu integritasnya? Sama sekali tidak. Mengapa saya berpikiran seperti itu? Marilah kita dalami.
Saudara-saudara yang terkasih, dari Kolose 1 ayat 16, memanglah segalanya harus ada di dalam Allah. Lebih tepat kita katakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya, memang tidak ada yang boleh berada di luar diri Allah. Yang pasti, Allah disiplin menempatkan dimensi-dimensi, entah seberapa banyak pun dimensi yang sudah atau yang belum dikenal manusia. Jadi, di sini pengertian yang dikatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak selalu harus kita terjemahkan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah penciptanya. Bukan. Tetapi jauh lebih besar daripada itu, bahwa memang benarlah segala-galanya harus ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada lagi yang ada di luar Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, kita sekarang bisa memahami bahwa dimensi kita hidup saat ini berbeda dengan dimensi penglihatan Rasul Yohanes tentang sorga. Sekalipun demikian, Rasul Yohanes tidak pernah ragu menceritakan penglihatannya itu. Artinya, sekalipun dia tidak memahaminya, tetapi dia mampu menggambarkan visualnya dalam bentuk kata-kata. Kita paham, sebuah film 3 dimensi tetap bisa kita tonton dengan mata telanjang yang hanya mampu memunculkan 2 dimensi. Sekalipun gambar film itu menjadi bertumpuk-tumpuk, sekalipun tidak bisa kita mengerti, tetaplah seluruh data film itu ada di sana. Kita baru bisa memahami film 3 dimensi itu apabila kita menggunakan kacamata 3 dimensi. Demikian juga dengan Yohanes. Imannya yang demikian besar menceritakan bahwa tata Allah Bapa dan tahta Sang Anak Domba atau Yesus Kristus itu merupakan tahta imani, yang mana di dalam Yesus Kristuslah pemangku seluruh otoritas sorgawi. Dan itu berlangsung di mana wibawa tahta atau otoritas Allah Tritunggal yang mempersaksikannya. Memang sangat jelas Alkitab mengatakan itu, bahwa otoritas di langit dan di bumi diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Apapun itu semua, kita tidak perlu bingung. Karena sekali lagi harus kita sadari tentang konsekuensi Kolose 1 ayat 16, yaitu limit segalanya adalah Allah sendiri. Jadi, konsep kebahagiaan di sorga atau kesengsaraan di neraka adalah konsep yang harus dikaitkan dengan hidup bersama dengan Allah atau tidak. Mengenai tempat, entah nyata sama sekali, atau entah rohania, atau bagaikan konsep tubuh kemuliaan manusia, atau seperti apapun modelnya, bukan hal yang sulit bagi Allah untuk merealisasikannya. Secara ekstrim kita katakan, alam semesta yang jasmani dan yang sedemikian besar ini pun ternyata ada di dalam Allah. Ini memperlihatkan keadaan jasmaniah itu adalah bagian di dalam diri Allah. Tidak mengherankan Alkitab memberi gambaran sedemikian real tentang sorga dan neraka. Yang tidak boleh kita lupakan, intinya hanya satu: apakah kita memilih hidup dalam penyertaan Allah atau tidak? Saudara-saudara yang terkasih, free will
atau kehendak bebas yang diberikan Allah pada manusia itu justru memperlihatkan betapa Allah sangat berintegritas. Dengan menyadari ini semua, kita menjadi paham. Memanglah, ke ujung manapun kita melangkah di dalam dimensi ruang atau dimensi apapun, tetaplah ujungnya berupa batas ciptaan Allah semata. Di balik batas ciptaan itulah berada si pencipta. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Sang Bapa, Sang Firman, dan Sang Roh Kudus berada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan abadi Tritunggal. Kita sekarang bisa keluar dari konsep batasan berpikir kita dan menatap dunia luar. Semuanya berada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semua diatur Tuhan di dalam kemahakuasaannya, maha adilnya, maha kudusnya, maha kekalnya, dan maha sucinya. Secara otomatis, Allah itu selalu maha hadir. Dikarenakan segala-galanya yang ada di dalam alam ciptaan ini berada di dalam Allah. Memanglah, sekalipun Dia pencipta yang mutlak, segala-galanya tetap berjalan secara hukum Allah yang tidak bisa diabaikan Allah sama sekali. Karena itu, bagian dari karakter Allah yang berintegritas atau bertanggung jawab. Marilah sekarang kita melihat klaim-klaim kosong para anti Tritunggal ini. Saudara-saudara yang terkasih, dari pembelajaran kita di episode sebelumnya sangat jelas kita katakan bahwa Tritunggal itu adalah pribadi yang keberadaannya selalu bersama-sama sampai ke tingkat elementer terkecil seperti apapun. Kebersama-samaan mereka dikarenakan persekutuan. Jadi, bukan dikarenakan masing-masing adalah unsur penyusun esensi yang bernama Allah. Bukan. Alkitab tidak pernah mengatakan itu. Di samping itu, ketiga pribadi ini juga tidak melebur menjadi satu. Karena bila itu terjadi, maka yang ada adalah monoteis mutlak. Ini juga bukan kesaksian Alkitab. Dari sini kita sebenarnya sudah bisa membantah tentang Allah itu tunggal mutlak. Dan yang ada hanyalah Yesus Kristus semata. Alkitab mempersaksikan betapa besarnya Allah itu. Dan Alkitab memperlihatkan tiga pribadi yang memiliki kewenangan masing-masing. Tetapi persekutuan ketiga pribadi inilah membuat mereka menjadi saling memahami isi hati dan pikiran masing-masing. Di dalam skala batiniah mereka bertiga, yang ada hanyalah iya dan amin pada setiap keputusan yang diambil oleh satu pribadi. Inilah persekutuan tingkat ilahi. Saya sendiri melihat ini dan sependapat dengan Alkitab bahwa memanglah Allah kita sangat besar, sampai Alkitab tidak mampu menceritakannya dengan detail. Bisakah saudara semua sadar konsekuensinya bila Allah kita adalah monoteis atau tunggal mutlak? Ini akan berarti Sang Bapa adalah sama dengan Sang Firman dan juga akan sama dengan Roh Kudus. Akibatnya, konstruksi Alkitab akan rusak. Saudara-saudara yang terkasih, marilah supaya jelas kita melihat di Matius 3 ayat 17, Matius 17 ayat 5, Markus 9 ayat 7, 2 Petrus 1 ayat
17. Mari kita ambil satu buah ayat dari Matius 3. Kita baca ayat 16 sampai 17. Ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Maukah saudara membantu saya dengan mengganti Roh Allah itu menjadi Yesus Kristus? Kata anakku di sana diganti menjadi anak Yesus Kristus. Dan kata aku juga kita ganti dengan Yesus Kristus. Jadi, semua oknum yang di sana kita ganti dengan kata Yesus Kristus. Maka kita akan menemukan ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan Yesus Kristus melihat Yesus Kristus seperti burung merpati turun ke atas Yesus Kristus. Ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anak Yesus Kristus yang Yesus Kristus kasihi, kepada Yesus Kristuslah Yesus Kristus berkenan." Apa pendapat saudara? Pernahkah saudara menemukan ayat yang gila seperti itu? Seluruh isi Alkitab dapat Anda uji dengan mengganti klaim gila mereka dengan cara seperti itu. Saudara akan melihat betapa Alkitab mempermalukan mereka. Memanglah tidak mungkin melecehkan Tritunggal, karena konstruksi Alkitab membackup-nya. Bertobatlah segera. Saudara-saudara yang terkasih, sadarkah saudara akan konsekuensi kelanjutan dari tunggal mutlak ini? Ketiganya menjadi sangat persis dengan manusia, dan boleh dikatakan satu pribadi adalah elemen penyusun untuk bisa menjadi Allah. Ini juga kegilaan lagi. Allah jauh lebih besar dari konsep pikir kita. Sadarlah. Allah itu esensi tersendiri yang unik, dan tidak ada unsur penyusunnya. Minimal kita tidak memahami itu. Yang dipersaksikan Alkitab ada 3 pribadi di dalam ilahi Allah. Dan ini bukan elemen penyusun, melainkan 3 komplemen kehidupan yang berada dalam persekutuan yang kudus. Di video saya 3-4 tahun yang lalu, saya sudah kesulitan mencari istilah pengganti komplemen ini. Tidak saya temukan sama sekali. Tidak mengapa, istilah ini tetap kita pakai, karena tetap lebih baik daripada kita memakai istilah elemen. Mari kita lanjutkan. Perusakan konstruksi Alkitab akan terjadi di seluruh Alkitab jika Allah itu tunggal mutlak. Jadi, kita tidak bisa hanya sekedar membantah atau menolak sesuatu. Kita harus melihat implikasi lainnya. Percayalah, yang Anda yakini sebagai novum baru itu sudah usang. Sadarlah, jika Anda hendak sesat, lakukanlah secara pribadi. Jangan mengajarkan ke umat Tuhan yang lain. Semua orang sebenarnya mengerti kemana konsep pikir Anda yang ingin mengatakan bahwa Tuhan itu, ya itu juga.
di mana Sang Bapa, ya Dia sendiri, yaitu Yesus Kristus. Sang Firman, iya, kata-kata Allah sendiri yang juga Yesus Kristus. Serta Roh Kudus, yaitu nafas Allah sendiri yang tetap Yesus Kristus dan bisa diutus Yesus Kristus. Sayang, konsep Alkitab tidak seperti itu. Kita ulangi, Alkitab memperlihatkan Allah itu lebih dari sekedar monoteisme. Di dalam diri Allah itu segalanya hidup. Dia sangat besar. Seberapa besar Allah itu? Sangat besar. Sehingga seluruh isi dunia dan segala-galanya berada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana yang telah kita persaksikan. Saudara-saudara yang terkasih, terang yang tidak terhampiri, yang mengindikasikan kehadiran Allah itu, yang sebagai esensi Allah berupa Roh yang Maha Kudus itu, menjadi bentuk selubung jasmania Allah yang bisa disaksikan Yohanes. Di samping itu, kita juga akan dengan mudah menemukan betapa Allah memiliki emosi, melakukan pergerakan berupa jasmania, dan banyak hal lainnya. Semua itu memperlihatkan ciri bahwa Allah kita itu hidup. Mengingat begitu besarnya Allah, maka saya lebih menyukai dengan mengatakan bahwa Allah kita adalah esensi roh kehidupan itu sendiri. Inilah catatan utama kita tentang Allah, bahwa Dia sedemikian besarnya yang tidak bisa kita gapai dengan cara apapun. Manusia hanya bisa mengenali Allah sejauh Allah mau mengenalkan dirinya. Dengan bekal kita melalui episode ke-19 sampai ke-22 atau bagian pertama sampai ke-4, ditambah video di kolom deskripsi, kita sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan poin 1 sampai 5. Saudara-saudara yang terkasih, ketika Yesus Kristus sebagai manusia dipersaksikan Alkitab di Ibrani 2 ayat 7 dan 9 serta Filipi 2 ayat 7 yang mengatakan bahwa Dia, Yesus Kristus, lebih rendah dari Allah, bahkan lebih rendah dari malaikat untuk jangka waktu yang sebentar, yaitu jangka waktu selama Dia mengosongkan keilahiannya dari dirinya. Di sini dikatakan adalah mengosongkan, bukan meniadakan. Karena memanglah Yesus Kristus tidak bisa meniadakan keilahiannya dari dalam dirinya sendiri. Karena natur ilahi Tuhan itu adalah natur dirinya yang sesungguhnya. Natur manusianya itulah yang merupakan natur tambahan. Setelah Yesus Kristus dipermuliakan kembali seperti sedia kala, maka Dia secara full mengemban seluruh jasmania Allah, di mana ketiga Tritunggal rohania Allah berada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya itu, di dalam Tuhan Yesus Kristuslah terjadi perdamaian antara Allah dan manusia. Karena manusia juga berada di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang dikatakan di Efesus 1 ayat 10. Kita sudah memahami betapa Yesus Kristus itu adalah Allah dengan pribadi yang sama dengan Sang Firman, yang merupakan pribadi kedua Tritunggal. Marilah kita memperlihatkan
melalui pertanyaan-pertanyaan tentang upaya banyak orang yang mengaku Kristen, tetapi mereka hendak merusak konstruksi Alkitab. Mengapa kesimpulan saya seperti itu? Sangat jelas. Para bapa gereja mula-mula membuat doktrin Tritunggal dengan mengambil intisari kebagaimanaan Allah yang ada di Alkitab. Dengan demikian, jika ada orang yang hendak mengundergrade Tritunggal, sudahlah pasti dia hendak merusak konstruksi Alkitab. Dan ini benar-benar terjadi. Saran saya bagi orang-orang seperti ini, berhati-hatilah. Lebih baik engkau tidak mengerti apa-apa daripada kesombonganmu membuat Tuhan mengambil segalanya dari engkau, termasuk kehidupan kekalmu. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita melihat keunikan Yesus Kristus dari sisi lain yang juga diakui oleh kalangan anti Tritunggal ini, yaitu Yesus Kristus sebagai pencipta. Saya ingin membawa saudara semua dengan segala yang tidak tanggung-tanggung, penciptaan alam semesta. Tahukah Anda apa di balik ini semua? Alam semesta diciptakan dari ketiadaan, bukan dari kekosongan. Ketiadaan itu entah apa kita tidak mengerti. Jadi benar-benar tidak ada. Bukan seperti lemari yang kosong, tidak ada barang. Tetapi lemarinya itu sendiri juga tidak ada. Termasuk tempat di mana lemari itu berada. Tata surya kita dengan matahari memiliki 8 planet setelah 1 Pluto dieliminir. Matahari adalah salah satu bintang di Bima Sakti atau Milky Way, galaksi kita. Dengan 150-200 miliar bintang yang lain di dalamnya. Galaksi kita sendiri adalah salah satu galaksi dari 100 miliar galaksi lain yang mampu diamati manusia. Betapa besarnya alam semesta. Semua mengembang ke segala arah. Bila ditarik atau digulung garis waktu selama 13,8 miliar tahun, maka semua akan menuju ke satu titik asal. Itulah titik asal mula penciptaan. Titik yang sebenarnya hanya berupa firman atau kalimat Allah semata. Allah melalui firman-Nya meletakkan sebuah titik di sesuatu yang tidak atau belum ada. Bisakah saudara membayangkannya? Kondisi ketiadaan ini bukan cerita fiksi, tetapi merupakan penelusuran ilmiah. Ketiadaan itu berarti harus dikendalikan oleh si pencipta itu. Iya, keadaan ada dan tiada harus di bawah otoritas si pencipta yang berupa firman itu, firman Allah dalam kekekalan, dan sang firman itulah yang berinkarnasi menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita melihat kembali kelompok yang memperlihatkan akan terjadinya kerusakan konsep pikir dengan mengatakan Yesus Kristus adalah ciptaan. Yang pertama, dari aspek penebusan dosa, tidak akan pernah bisa berlangsung. Karena jangankan untuk menebus dosa, Yesus Kristus sendiri bila sebagai ciptaan, dia juga tetap membutuhkan penebusan. Karena
Sebagaimana dipersaksikan Alkitab, semua manusia berdosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Bila Allah menciptakan Yesus Kristus sebagai manusia yang tidak bisa jatuh ke dalam dosa, maka Allah sudah mengingkari integritasnya sendiri, karena sudah pasti tidak akan ada free will di sana. Jangan pernah Anda berkilah dengan mengatakan bahwa manusia ciptaan yang bernama Yesus Kristus itu adalah makhluk ilahi, jadi tidak bisa berdosa. Dengan mengatakan ini, Anda sudah ngawur habis-habisan. Sebagai ciptaan seperti manusia, dia haruslah sebagai manusia. Jangan Anda samakan dengan inkarnasi Sang Firman. Sang Firman berinkarnasi dari Allah dan tetap sebagai Allah. Natur manusianya adalah tambahan. Bila Yesus Kristus adalah ciptaan, maka dia tidak akan pernah bersatu dengan Sang Bapa, karena secara esensial sudah berbeda. Yang kedua, ada 3 pribadi yang bersaksi di sorga: Sang Bapa, Sang Firman, dan Roh Kudus. Sebagaimana dikatakan di 1 Yohanes 5 ayat 7. Apakah kesaksian yang dilakukan 3 pribadi ini hanya berlaku terhadap perbuatan di luar mereka bertiga? Sudah pasti tidak. Sekali lagi, Allah itu konsisten. Jadi, sejak keberadaan Allah, setiap perbuatan salah satu dari ketiga pribadi ini sudah langsung dipersaksikan oleh 2 pribadi yang lainnya. Jadi, harus saya ulangi, memang keberadaan ketiganya bersamaan dengan lahirnya kesadaran Allah. Ini membuktikan bahwa Tritunggal bukan Allah tunggal mutlak dan Yesus Kristus bukan ciptaan. Karena Yesus Kristus sudah harus ada bersamaan munculnya kesadaran Allah akan dirinya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada pertanyaan sederhana. Menurut saudara, kira-kira apa yang tidak bisa diciptakan Tuhan Yesus Kristus? Atau apa yang bisa diciptakan Sang Bapa, tetapi tidak bisa diciptakan oleh Yesus Kristus? Anda tidak akan kesulitan menjawab ini. Bahkan cenderung akan menjawab dengan seragam. Tidak ada. Rasanya, kita akan menjawab, keduanya memiliki kemampuan yang sama dalam hal menciptakan. Jadi, apa yang menghalangi Anda untuk mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah? Bahkan, dengan gegabah Anda mengatakan bahwa Yesus Kristus diciptakan oleh Sang Bapa. Bila itu terjadi, betapa anehnya Sang Bapa itu, karena hanya bisa menciptakan Yesus Kristus. Saya pastikan Anda sebenarnya tidak mengenali Yesus Kristus sama sekali. Mulailah baca 1 Timotius 6 ayat 16 yang memperlihatkan bahwa Yesus Kristus itu adalah Sang Firman yang juga berada di dalam kediaman Allah, yaitu terang yang tidak terhampiri dan kekal selamanya. Dan juga Efesus 1 ayat 10 yang memperlihatkan
Dialah jembatan penghubung sorga dan bumi. Kesimpulan kita, jadi, apakah jawaban saudara tentang judul kita ini? Bila saudara mengikuti secara seksama, maka seluruh data memperlihatkan bahwa Sang Bapa, Sang Firman, dan Roh Kudus adalah pribadi yang setara. Tidak ada yang lebih besar atau lebih kecil. Tidak ada yang saling mendahului. Karena ketiganya berada pada tubuh jasmania yang sama. Juga ketiganya berada di dalam tubuh rohania yang sama juga. Sampai di sini kita bisa berhenti menganalisis. Karena konsep Tuhan Kristen sudah normal persis dengan agama yang lain. Memang Allah kita Esa dalam tubuh jasmania berupa cahaya gilang gemilang. Dan juga Esa dalam tubuh rohaniahnya yang tidak terlihat. Yang pasti, Alkitab menjelaskan Allah kita sangat unik, yang juga menceritakan bahwa ada 3 pribadi di dalam diri esensial Allah kita. Ajaran Arius banyak muncul dengan banyak varian yang sebenarnya mirip-mirip, dengan ciri utama ingin mengundergrade Tritunggal sekaligus memposisikan Yesus Kristus hanyalah sebagai Allah kecil yang diciptakan oleh Allah yang lebih besar. Semua hanya karena emosi yang tidak berdasar, karena mereka mengabaikan hancurnya konstruksi Alkitab. Jadi, bila Anda ingin tetap sebagai anti Tritunggal, Anda harus dengan segera mempersiapkan kitab suci yang baru. Karena Alkitab tidak pernah mendukung pemikiran Anda. Para umat Tuhan, berhati-hatilah pada serigala berbulu domba seperti ini, yang begitu banyak merasuki gereja-gereja mainstream penganut Tritunggal. Jauhilah mereka sebelum engkau dibinasakannya. Mereka adalah bagian skenario antikristus itu sendiri. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.